Stellar Transformations, episode 59. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di luar pintu masuk jurang, Paman Lan, Lier, dan semua Xiu Yaoes di jurang seperti Yan Zi telah berkumpul untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Qin Yu. Kali ini, ia telah tinggal di jurang selama lebih dari setengah tahun. Sekali lagi, Qin Yu merasakan bahwa arus panas yang dipancarkan oleh air mata meteoriknya telah menjadi 2 hingga 3 kali lebih kuat selama periode ini. Hal yang sama juga terjadi ketika ia terakhir kali ke sini, dan baru kembali normal setelah meninggalkan jurang. Selama setengah tahun terakhir, ia sering mendengarkan musik liar, sehingga kondisi mentalnya membaik pesat dan jiwanya semakin termaterialisasi. Sekarang, tingkat jiwanya telah mencapai puncak tahap awal Dongsu, dan ia dapat mengalami terobosan lain kapan saja. Kalian semua, tidak perlu terus-terusan mengantarku. Dan jangan khawatir tentang urusan Gua Merah Darah. Setelah aku membereskannya, aku akan kembali mengunjungi kalian. Lagi pula, jarak antara jurang dan Gua Merah Darah cukup dekat, kata Qin Yu sambil tersenyum kepada semua orang. Hanya pada levelnya saat ini dia berani mengatakan bahwa jarak hampir 1 juta li tidaklah jauh. Memang tidak jauh. Kalau aku ada waktu luang, aku juga akan mengunjungimu. Kamu harus mengasah kemampuan caturmu secara intensif dan jangan biarkan aku mengalahkanmu begitu saja lain kali, kata Lier sambil tersenyum. Dengan teknik perjalanannya yang luar biasa, ia benar-benar dapat menempuh jarak 1 juta li dengan sangat mudah. Mendengar kata-kata keterampilan catur, Qin Yu tak kuasa menahan sakit kepala. Namun, ia tetap berkata sambil tersenyum lebar, tentu saja, Lier. Sebenarnya, kemampuan caturku tidak terlalu lemah. Hanya saja, kemampuanmu agak terlalu tidak normal. Lier langsung merasa sedikit kesal. Tapi ini hanya karena sifat pemalunya. Selama ini, Qin Yu sering menggodanya dan Lier tidak pernah marah. Namun, Qin Yu sangat menyukai penampilannya saat malu sekaligus kesal. Xiao Yu, kata Paman Lan. Ketika Qin Yu baru kembali ke jurang lebih dari setengah tahun yang lalu, ia berbicara dengan Paman Lan. Setelah itu, Paman Lan entah bagaimana berubah pikiran dan bersikap sangat berbeda terhadap Qin Yu. Ia juga mulai memanggil Qin Yu, Xiao Yu, layaknya seorang senior memanggil juniornya, bukan Qin Yu. Tentu saja, Qin Yu tidak mempermasalahkannya. Ingat pemancar yang kuberikan padamu dan nasihat itu. Paman Lan mengucapkan kalimat ini dengan ekspresi yang cukup serius. Lalu ia berkata sambil tersenyum, jangan terlalu banyak berpikir. Cobalah untuk mengendalikan diri di luar. Jurang ini tenang dan sunyi, tetapi tidak cocok untuk seseorang yang masih muda dan belum berpengalaman sepertimu. Qin Yu mengangguk dengan tegas, aku sudah ingat, Paman Lan. Kak Qin Yu, lain kali kakak harus kasih aku dan Kak Jin hadiah. Yang terpenting, kakak harus kasih Kak Lier hadiah, kata Yan Zi sambil bercanda di satu sisi. Qin Yu mengangguk padanya, lalu menatap penghuni jurang lainnya. Matanya berhenti sejenak pada Lier. Tidak perlu terus-terusan mengantarku pergi, semuanya, selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, ia segera berdiri di atas pedang api dan bergegas menuju Gua Merah Darah bagaikan seberkas cahaya. Para Xiu Yaoes kemudian kembali ke jurang satu persatu, tetapi Lier masih menatap ke arah Qin Yu. Ada sedikit kekecewaan di matanya saat ini. Kak Lier, kamu gak suka dipisahkan darinya, kan? Tanya Yan Zi sambil tertawa di satu sisi. Di sisi lain, Xiao Jin juga mulai menggodanya. Lier kembali tenang seperti sedia kala dalam sekejap. Berani-beraninya kalian berdua mengolok-olokku. Sekarang Qin Yu sudah pergi, aku butuh teman main catur lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan bermain dengan kalian berdua. Ia melambaikan tangannya. Yan Zi dan Xiao Jin tiba-tiba langsung tak bisa bergerak. Lier kembali ke jurang tak lama kemudian. Anehnya, Yan Zi dan Xiao Jin otomatis melayang mengejarnya. Jika Qin Yu melihat gerakan ini, dia akan tercengang. Ini benar-benar kekuatan Xiu Zenis tahap Jindan. Kak Lier, kau sangat penyayang, jadi mohon maafkan kami. Kami sudah tahu kami salah. Kami tidak bisa bermain catur. Terlalu rumit dan membuat kami pusing. Yan Zi tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya, jadi ia hanya bisa menggunakan mulutnya untuk berkata tanpa henti. Xiao Jin, yang bernasib sama, juga tak henti-hentinya memohon. Kalau kamu nggak bisa main catur, aku ajarin kamu. Qin Yu yang ngajarin aku, tapi sekarang aku malah lebih jago daripada dia.
Lier terkikik dan sama sekali mengabaikan permohonan Yan Zi dan Xiao Jin. Di pintu masuk jurang, Paman Lan berdiri di sana. Lier dan yang lainnya telah kembali ke jurang. Mendengar percakapan antara Lier, Yan Zi, dan Xiao Jin, ia tersenyum tipis. Ia lalu melihat ke arah kepergian Qin Yu dan berkata dalam hati, apakah aku benar atau salah membiarkan Lier dan Xiao Yu bersama? Sama seperti ketika aku tidak mati bersamanya saat itu untuk menjalani hidup yang tak berharga ini, apakah aku benar atau salah? Jika aku punya kesempatan lagi, dia mendesah pelan, mungkin aku akan memilih jalan lain meskipun itu akan berujung pada kematian. Setiap orang memilih jalannya sendiri. Aku tidak bisa memaksa Xiao Yu untuk mengikuti jalan tertentu. Setelah mengatakan ini, ia berubah menjadi ketiadaan dan langsung memasuki rumah bambu. Inilah teleportasi legendaris. Di dalam gua merah darah. Oh, Qin Yu berdiri di luar pintu masuk menuju lantai rahasia bawah tanah di gunung buatan. Wajahnya sedikit berubah warna. Ia segera berkata kepada para penjaga yang berpatroli di dekatnya, kalian semua, kemarilah. Mendengar perintah itu, regu penjaga patroli itu langsung berlari menghampirinya dengan sangat cepat. Para penjaga dalam regu itu kemudian berlutut sambil berkata, kepala gua. Ngomong-ngomong, kapan lantai rahasia ini dibangun kembali seperti ini? Qin Yu meneriakkan pertanyaan kepada pemimpin regu. Bahkan ada nada marah dalam nadanya. Pemimpin regu itu segera berkata dengan ketakutan, sekitar setengah tahun yang lalu, guru kedua mengatakan bahwa lantai rahasia ini telah menjadi berantakan karena pertempuran sengit itu dan memerintahkan para penjaga untuk membangunnya kembali. Mendengar ini, wajah Qin Yu menjadi muram. Pemimpin regu melanjutkan, kepala gua, lantai rahasia bawah tanah ini benar-benar berantakan. Mungkin tuan kedua juga berpikir lantai itu tidak elok, jadi dia memerintahkan kami, para bawahan, untuk membangunnya kembali. Qin Yu sangat frustrasi dalam hatinya. Seorang ahli dapat melihat jejak yang tertinggal di medan perang tempat Cha Hong dan Ditong bertarung dan menemukan sesuatu. Qin Yu awalnya ingin sedikit mengubah jejak tersebut agar anggota Aula 9 Iblis membuat penilaian keliru yang menguntungkannya. Akan tetapi, puing-puing di bawah tanah dipadatkan dan diratakan dan ruangan-ruangan rahasia baru dibangun selama rekonstruksi sehingga sekarang sama sekali tidak ada bekas-bekas itu yang tersisa. Lupakan saja, kamu bisa pergi sekarang, kata Qin Yu sambil melambaikan tangannya karena frustrasi. Saya pamit. Para penjaga itu bergegas pergi dengan hormat. Qin Yu merasa situasinya cukup buruk karena jejak pertempuran telah hilang semua. Jika anggota Aula 9 Iblis datang ke sini untuk menyelidiki, mereka pasti akan marah karena tidak melihat jejak apapun di medan perang, yang akan membuatnya semakin sulit untuk menghadapi mereka. Tanpa bekas-bekas pertarungan, para anggota Aula 9 Iblis itu pasti akan menginterogasi para penjaga dan pengawal gua merah darah dan mereka mungkin akan menemukan sesuatu yang merugikan dirinya. Para penjaga itu seharusnya tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh, kan? Qin Yu tidak punya pilihan selain berharap yang terbaik karena dia tidak berani memberitahu para penjaga itu secara langsung apa yang harus mereka katakan. Lagi pula, melakukan itu sama saja dengan meninggalkan bukti. Tiba-tiba dia tersenyum. Tidak ada gunanya terlalu banyak berpikir. Semoga Aula 9 Iblis tidak terlalu tidak masuk akal. Jika mereka benar-benar menyusahkanku, kita bertiga bersaudara tidak punya pilihan selain melakukan pembantaian massal. Ia berbalik dan meninggalkan gunung buatan untuk kembali ke rumah gunung lainnya. Saat tidak ada kegiatan, tidak ada salahnya membaca buku di Lei Mountain House. Di gua kerang besar, Fu Hao, yang gemuk dan berkulit putih mulus, membungkuk dan berkata dengan senyum ramah, Yang Mulia, saya sudah menyiapkan kamar untuk Anda. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda ingin bermalam di sini atau melanjutkan perjalanan? Gua merah darah sangat dekat dengan gua kerang besar saya. Diluan mengerutkan kening. Diking langsung berkata sambil tersenyum kepada Fu Hao, Fu Hao, kami sangat puas dengan jawabanmu. Baiklah, kami menghargai niat baikmu, tetapi kami harus melakukan sesuatu sehingga kami tidak akan beristirahat di sini. Tepat setelah mengatakan ini, dia meninggalkan gua kerang besar bersama Diluan dan Dijian. Saat Fu Hao menyaksikan kepergian ketiga Yang Mulia, sebuah pemancar muncul di tangannya. Setelah berpikir sejenak, ia mengirimkan isi percakapan antara dirinya dan ketiga Yang Mulia ke pemancarnya menggunakan indera sucinya, lalu mengirimkannya kepada Tuan Teng dan Tuan Lou. Lumayan juga bisa dapat dua keuntungan dari satu pekerjaan. Tapi, siapa sebenarnya Liu Xing itu? Penampilannya sangat misterius. Lagi pula, baik Yang Mulia ke-8 maupun Cha Hong sudah meninggal. Jika kematian mereka ada hubungannya dengannya, maka dia berbahaya. Aku tidak boleh memprovokasinya. Aku benar-benar tidak boleh memprovokasinya.
Fu Hao mendesah pelan lalu berjalan santai kembali ke tempat tinggalnya. Karena ketiga raja itu sudah tidak ada di guanya, maka sekarang dia bisa bersenang-senang sesuka hatinya tanpa ada yang menghalangi. Di Gua Merah Darah, 3 pria berjubah ungu muncul di luar pintu masuk utama. Mereka tak lain adalah Di Jian, Di Qing, dan Di Luan. Mereka tiba-tiba tiba di pintu masuk Gua Merah Darah tanpa pemberitahuan. Saat mereka bertiga melihat ke arah pintu masuk gua, senyum dingin samar muncul di sudut mulut mereka dan niat membunuh mereka meningkat ke tingkat yang menakutkan. Siapa kamu? Para penjaga di pintu masuk tidak lagi bersikap angkuh seperti biasanya karena mereka ketakutan oleh niat membunuh yang dipancarkan ketiga pria ini. Cara mereka berbicara jelas menunjukkan bahwa mereka takut pada ketiga pria itu. Panggil guru guamu, Liu Xing, untuk menemuiku. Di Qing berteriak dingin. Wajah para penjaga itu berubah warna. Salah satu dari mereka berkata, "Tuan-tuan, kalian bertiga seharusnya ahli. Tetapi penguasa Gua Merah Darah kami bukanlah seseorang yang bisa kalian temui hanya dengan sepatah kata. Lagi pula, kalian bahkan ingin penguasa gua kami datang sendiri untuk menemui kalian, yang agak berlebihan." Di Luan menatap penjaga itu. Jika ini pernah dikatakan sebelumnya, ia pasti diam-diam memuji penjaga itu karena kesetiaannya kepada penguasa gua. Namun kini, setelah tiba di Gua Merah Darah, ketiga raja hanya merasakan sakit dan kebencian di hati mereka karena mereka yakin ada hubungan antara kematian saudara mereka dan tempat ini. "Enyahlah!" Di Luan berteriak dingin dan menendang. Penjaga itu ingin menghindar tetapi dia langsung melihat bintang-bintang dan terlempar. "Haha, radius 8 juta li ini adalah wilayah Gua Merah Darahku, tapi kalian bertiga berani bersikap begitu arogan di pintu masuk tempatku. Kalian benar-benar keterlaluan." Qin Yu berjubah hitam muncul di luar pintu masuk Gua Merah Darah. Begitu para penjaga itu melihatnya, mereka segera membungkuk dan berkata, "Tuan Gua." Di Luan dan saudara-saudaranya langsung menatap Qin Yu dengan mata berbinar-binar. "Kamu adalah kepala gua?" tanya Di Luan. Qin Yu mengangguk dan berkata, "Benar. Saya penguasa Gua Merah Darah. Tuan-tuan, kalian bertiga tampak terhormat dan sangat kuat, tetapi kalian agak berlebihan karena bersikap begitu sombong di pintu masuk Gua Merah Darah. Kalian harus tahu bahwa Gua Merah Darah berada di bawah Aula 9 Iblis. Kalian mungkin bisa dengan mudah menindas Gua Merah Darah, tetapi Aula 9 Iblis adalah masalah yang berbeda." Mendengar ini, bahkan Di Jian tersenyum tipis. 3 orang agung dari Aula 9 Iblis ada di depan Liu Xing ini, tetapi dia tidak mengenali mereka, jadi bagaimana mungkin mereka tidak menganggap ini lucu? "Bagaimana mungkin aku tidak tahu kalau kalian bertiga adalah yang mulia dari Aula 9 Iblis? Jubah ungu ini adalah ciri khas kalian," gumam Qin Yu dalam hati. Ia hanya berpura-pura tidak tahu siapa mereka. Ia lalu berteriak keras, "Tuan-tuan, jika ada yang ingin kalian katakan, katakanlah, aku tidak punya waktu untuk kalian." Di Luan mengeluarkan kartu otoritas dari dadanya. Kartu hitam 9 Iblis. Wajah Qin Yu berubah warna. Ia sedikit tergagap, kau. Di Qing berkata dengan ekspresi dingin, "Benar. Kami 3 bangsawan dari Aula 9 Iblis. Kau ingin membuat Aula 9 Iblis menyusahkan kami, kan?" Di Qing, Di Luan, dan Di Jian semua menatap Qin Yu, ingin melihat rasa malunya. Qin Yu berkata dengan ekspresi canggung, "Ketiga yang mulia, saya Qin Yu, juga dikenal sebagai Liu Xing. Saya baru menjabat sebagai kepala gua ini dalam waktu singkat, jadi saya masih belum familiar dengan ke-9 yang mulia. Saya sangat berharap Anda mau memaafkan saya. Untuk saat ini, dia tidak ingin bertarung langsung dengan anggota Nine Demons Hall, jadi wajar saja jika dia bersikap sedikit hormat kepada mereka." Melihat ekspresinya yang ketakutan dan malu, Di Luan berkata sambil tertawa dingin, "Baiklah, jangan bicara omong kosong. Kumpulkan semua wali, ketua regu, dan wakil ketua kalian ke aula utama. Ada yang ingin kutanyakan pada kalian semua." Jantung Qin Yu berdebar kencang. Ketiga penguasa dari Aula 9 Iblis ini tiba-tiba ingin mengumpulkan semua orang tepat setelah kedatangan mereka. Sepertinya mereka tidak punya niat baik. "Silakan tunggu di aula utama sebentar, Yang Mulia Ketiga. Semua pengawal, ketua regu, dan saudara kedua dan ketiga saya akan segera datang." Setelah mengatakan ini, Qin Yu meneriakkan perintah kepada para pengawal di sekitarnya, "Dengarkan, para pengawal. Beritahu para pengawal, ketua regu, tuan kedua, dan tuan ketiga bahwa mereka harus segera berkumpul di aula utama." Baik, ratusan penjaga di sekitarnya berlutut dan menerima perintah itu serempak. Setelah itu mereka langsung berlarian menyebarkan perintah itu. "Tuan kedua, tuan ketiga." Di Luan mengerutkan kening. Qin Yu menjelaskan sambil tersenyum, "Yang mulia, mereka adalah saudara laki-laki saya yang kedua dan ketiga.
Ada ikatan persaudaraan yang sangat erat di antara kami sehingga kami menganggap diri kami setara. Kami mengikuti teladan 9 yang mulia di Aula 9 Iblis dan menetapkan posisi guru kedua dan guru ketiga, alih-alih posisi wakil guru. Mendengar apa yang baru saja dikatakan Qin Yu, Dijian dan saudara-saudaranya diam-diam sedikit mengubah sikap mereka terhadapnya. Mereka dan saudara-saudara mereka memiliki kasih sayang yang sangat mendalam satu sama lain, sehingga setelah mengetahui bahwa Qin Yu juga menghargai persaudaraan, mereka sedikit lebih menghargainya. Namun, begitu mereka ingat bahwa kematian saudara ke-8 mereka kemungkinan besar ada hubungannya dengan pria di hadapan mereka, kesan baik yang baru terbentuk ini lenyap. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Diluan berkata dengan santai, Master Gua Qin Yu, teknik apa yang telah kau latih? Mengapa kau tidak memancarkan energi apapun dan mengapa kau malah menyerap semua energi di sekitarmu? Mengapa kau tidak menghentikan teknikmu dan biarkan kami melihat tingkatan apa yang telah kau capai? Qin Yu berkata dengan nada tak berdaya, ketiga yang mulia, setelah teknik ini dipraktikkan, teknik ini akan tertanam dalam dantian dan tidak akan pernah berhenti bekerja. Kecuali saya terbunuh, teknik ini tidak akan pernah berhenti. Maksudnya sangat jelas, yakni, tidak mungkin dia akan menghentikan teknik kegelapan utara ini untuk membiarkan mereka melihat tingkat kekuatannya. Diluan mengangguk dan berkata, oh, begitu. Benar, ku dengar kau membunuh kura-kura tua King Xuan hanya dengan satu jurus pedang, kan, Master Gua Qin Yu. King Xuan berada di tahap awal Dongsu dan kekuatannya hampir mendekati Cha Hong. Sepertinya kau sudah melampaui Cha Hong sejak lama, tapi kenapa kau bersedia menjadi walinya sebelumnya? Diluan menatap mata Qin Yu dan menunggu jawabannya. Qin Yu tercengang, mata Diluan berkilat dingin. Suasana di antara tiga raja dan Qin Yu tampak membeku. Qin Yu telah melampaui Cha Hong dalam hal kekuatan, tetapi ia bersedia menjadi wali dan bawahan Cha Hong. Hal yang sulit dijelaskan ini tentu saja membuat ketiga bangsawan mencurigai Qin Yu. Mereka bahkan menduga bahwa ia adalah anggota Istana Naga Biru atau Istana Air Biru yang datang ke sini hanya karena harta karun utama, 9 pedang. Kenapa kau terdiam, Master Gua Qin Yu? Diluan menatap Qin Yu sambil tertawa dingin. Diking dan Dijian juga menatapnya. Sepertinya jika jawabannya tidak memuaskan, mereka akan langsung menangkapnya. Qin Yu menghela napas, Yang Mulia, apakah pertanyaan sesederhana itu masih perlu ditanyakan? Dengan kebijaksanaan Anda masih belum bisa menemukan jawabannya. Kata-katanya membuat Diluan, Diking dan Dijian tercengang. Yang Mulia, saya kurang dikenal di wilayah perairan ini. Jika orang seperti saya langsung menduduki posisi kepala gua, mungkin tidak banyak Xiaois yang akan menerimanya sebagai kepala gua. Qin Yu berkata dengan nada frustrasi kepada Yang Mulia. Namun, Diluan berkata, individu yang kuat menikmati supremasi. Siapa yang berani menentangmu jika kau membunuh Cha Hong? Qin Yu langsung berkata, Yang Mulia, Anda bilang saya bisa saja membunuh Cha Hong, tapi dia tidak sendirian. Ada begitu banyak pengawal di bawahnya, jika saya membunuhnya, tentu saja saya harus membunuh beberapa pengawal ahli. Jadi, ketika saya menjadi kepala gua, bukankah saya sudah membunuh beberapa bawahan saya? Lagi pula, saat itu saya jauh lebih lemah daripada sekarang. Oh, Diluan memandang Qin Yu dengan curiga. Qin Yu berkata sambil tersenyum, hanya dengan bertanya-tanya sebentar, kau akan tahu bahwa aku menjalani pelatihan tertutup beberapa kali di Gua Merah Darah. Selain itu, aku meningkat pesat berkat sesi-sesi pelatihan ini. Sebelumnya aku tidak punya cukup kekuatan untuk mengalahkan Cha Hong sama sekali. Baru setelah sesi-sesi pelatihan tertutup itulah aku mulai mampu melakukan ini. Mata Diluan berkilat dingin. Kau menjalani pelatihan tertutup sebelum atau sesudah kematian Cha Hong? Tanyanya dengan suara yang sangat serius. Diluan, Dijian, dan Diking semuanya menyadari masalah dalam jawaban Qin Yu. Jika kekuatannya meningkat sebelum kematian Cha Hong, maka tidak ada yang salah. Namun, jika kekuatannya meningkat setelah kematian Cha Hong, maka ada kemungkinan dialah yang membunuh Cha Hong. Itu sebelum kematiannya, kata Qin Yu dengan tegas. Bisakah kau memastikannya? Tanya Diluan sambil tertawa dingin. Berbohong itu tidak baik, kita bisa bertanya kepada siapapun yang kita mau. Siapapun bisa menjadi saksi. Qin Yu berkata sambil tersenyum, kau bisa bertanya pada siapapun tentang ini. Sepertinya Cha Hong menghabiskan sebagian besar 100 tahun terakhir berlatih secara tertutup. Hari itu, setelah semua orang tahu bahwa dia sudah mati, kami mulai mendiskusikan siapa yang akan menjadi penguasa gua yang baru. Kami kemudian melakukan beberapa pertandingan tanding dan aku mengalahkan Teng Bi. Yang Mulia, saya tahu kalian semua curiga bahwa saya membunuh Cha Hong dan menyerap Yuanyingnya. Tetapi jika saya membunuhnya,
saya akan membutuhkan setidaknya beberapa hari untuk menyerap Yuanyingnya, sementara saya melawan Teng Bi di hari yang sama dengan kematiannya. Bahkan jika saya membunuh Cha Hong, saya tidak akan punya cukup waktu untuk menyerap Yuanyingnya. Qin Yu menatap ketiga yang mulia sambil tersenyum, saya yakin kalian mengerti maksud saya. Di Luan, Di Jian dan Di Qing saling berpandangan dan tidak mengatakan apapun. Umumnya dibutuhkan beberapa hari untuk menyerap Yuanying tahap Dongsu awal, tetapi tempat penyimpanan slip giok jiwa diperiksa setiap hari. Oleh karena itu, mereka pasti telah menemukan kematian Cha Hong dalam waktu 24 jam setelah kejadian, atau bahkan segera setelahnya. Bahkan jika Qin Yu menghabiskan seluruh waktu singkat itu untuk menyerap, secara teori ia tidak akan mampu berkembang banyak. Tiba-tiba, Di Qing berkata, tadi kau bilang Cha Hong sering melakukan latihan tertutup dalam 100 tahun terakhir, kan? Qin Yu diam-diam senang. Ia berpikir bahwa meskipun kematian yang mulia ke-8 dari Aula 9 Iblis itu penting, salah satu dari 9 pedang itu juga sangat menarik. Jika ia bisa mengalihkan perhatian ketiga yang mulia ini ke pedang giok itu, situasinya akan jauh lebih baik baginya. Benar, banyak Xiuyaois di sini tahu tentang ini. Lagi pula, Cha Hong bahkan dengan tegas memerintahkan agar tidak ada yang mengganggunya selama latihan. Qin Yu menjawab dengan jujur. Di Qing dan Di Jian saling bertukar pandang. Saudara ketujuh, sepertinya Cha Hong melakukannya untuk mematahkan mantra penghalang penghapus debu pada kotak giok hitam. Seekor ular piton air merah darah tahap awal Dongsu memang harus menghabiskan 100 tahun untuk mematahkan mantra penghalang penghapus debu yang dibuat oleh seorang dewa. Cha Hong itu sungguh menyedihkan karena telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk mematahkannya, kata Di Qing melalui komunikasi indera suci. Di Qing dan saudara-saudaranya ingat betul bahwa ketika mereka bersembilan memperoleh kotak batu giok hitam sebelumnya, mereka harus bekerja sama dan menghabiskan beberapa bulan untuk membukanya. Kakak kedua, kakak keenam, kemungkinan besar kakak ke-8 datang untuk merampok Cha Hong tepat setelah dia membuka mantra pembatas itu. Mereka berdua kemudian bertarung sengit dan bahkan bisa mati karenanya. Mungkin juga ada pihak ketiga yang mengganggu mereka, kata Di Luan kepada Di Qing dan Di Jian melalui indera sucinya. Keduanya setuju dengannya. Namun, sekarang kita tidak tahu apakah saudara ke-8 meninggal di Gua Merah Darah atau terbunuh dalam perjalanan kembali dari Gua Merah Darah setelah mengambil kotak giok hitam itu. Di Luan mulai curiga. Ia yakin ada pihak ketiga yang tidak dikenal terlibat dalam hal ini. Kapan pihak ketiga ini benar-benar mulai bertindak? Qin Yu, bagaimana Cha Hong meninggal? Di Luan berteriak dingin pada Qin Yu. Yang terakhir berkata sambil menggelengkan kepala, Yang Mulia, saya juga tidak tahu bagaimana Cha Hong meninggal. Pertarungan itu terjadi di lantai rahasia bawah tanah, tetapi ketika para penjaga tiba, tidak ada mayat di sana. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tanya Di Luan dengan cemberut. Ya, tidak ada siapa-siapa di sana, kata Qin Yu tegas. Mengapa tidak ada mayat? Alasannya adalah Qin Yu menyedot mayat-mayat itu ke dalam cincin spasialnya saat itu untuk menghilangkan bukti, dan kemudian membakarnya dengan api internalnya. Di Luan dan saudara-saudaranya menjadi semakin curiga. Sekarang dapat dipastikan bahwa lantai rahasia bawah tanah itu adalah medan perang, tetapi mengapa tidak ada mayat? Menghancurkan bukti. Ketiga saudara itu hanya bisa memikirkan penjelasan ini. Bawa kami ke lantai rahasia bawah tanah dan tunjukkan jejak pertempurannya. Di Jian tiba-tiba berteriak. Mengingat kekuatan mereka, mereka pasti bisa mendapatkan gambaran kasar tentang apa yang terjadi selama pertarungan itu berdasarkan jejak-jejak itu. Qin Yu berkata dengan ekspresi agak tidak senang, ini tidak mungkin karena pertarungan itu terjadi setahun yang lalu. Hampir separuh lantai rahasia bawah tanah hancur, jadi lantai itu sudah dibangun kembali dan bekas-bekas pertarungan itu kini hilang semua. Semuanya habis. Di Jian, Di Qing dan Di Luan semua memandang Qin Yu dengan curiga. Mereka curiga bahwa Qin Yu telah menghancurkan bukti. Yang Mulia, ketiga pemimpin regu dan 16 penjaga telah berkumpul di aula utama. Kedua saudara saya juga sudah ada di sana. Jika ada yang ragu, silakan bertanya, kata Qin Yu segera. Dia menatap ketiga orang agung itu dengan sedikit kekejaman di matanya. Kalian bertiga terus menanyaiku. Sepertinya kalian sangat tidak percaya padaku. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Kalian boleh menginterogasi siapapun sesuka hati. Emas sejati tidak takut api. Aku akan menunjukkan jalannya kepadamu. Dia kemudian langsung menuju aula utama tanpa menghiraukan jawaban ketiga yang mulia. Oh, ada sedikit keheranan di wajah Di Luan. Ia tidak menyangka Qin Yu akan menjadi sombong di saat seperti ini. Seharusnya si pembunuh takut pada kita dan sangat menghormati kita, dan ketika kita bertanya, dia pasti akan menjawabnya alih-alih marah.
Tapi Qin Yu ini malah berani marah, kata Diluan kepada Diking melalui indera sucinya. Diking juga berkata sambil mengangguk, ya, mari kita tanyai orang lain dulu. Diluan telah disesatkan oleh rasa percaya dirinya yang berlebihan terhadap kecerdasannya sendiri. Apa yang tampak benar bisa jadi salah, begitu pula sebaliknya, sehingga ada banyak hal yang sangat sulit untuk dijelaskan secara logis. Di aula utama Gua Merah Darah, Dijian dan saudara-saudaranya duduk di posisi Qin Yu, Hou Fei, dan He Yu. Qin Yu dan kedua saudaranya memimpin 16 penjaga dan seluruh pemimpin regu Gua Merah Darah menunggu perintah dari ketiga yang mulia di ujung bawah aula. Tuan Gua Qin Yu, sepertinya kakak kedua dan ketigamu tidak terlalu kuat. Diking, yang duduk di posisi tengah, bertanya pada Qin Yu. Hou Fei menggaruk kepalanya, tetapi pada dasarnya ia tidak peduli dengan tiga penguasa di atasnya. Diking tidak tahu bahwa Qin Yu telah memerintahkan Hou Fei dan He Yu untuk menekan aura mereka dan memancarkan sedikit energi. Oleh karena itu, Diking dan saudara-saudaranya menyadari bahwa Hou Fei berada di tahap akhir Yuanying dan He Yu di tahap tengah Yuanying. Yang mulia, meskipun saudara kedua saya baru mencapai tahap Yuanying akhir, ia berasal dari klan monyet air yang sangat berbakat sehingga ia sudah bisa melawan para ahli tahap Dongsu awal yang biasa. Saudara ketiga saya juga berasal dari klan Elang yang sangat tangguh, yang berada di urutan kedua setelah klan Elang Api Emas. Qin Yu menjelaskan mewakili Hou Fei dan He Yu. Mendengar apa yang dikatakannya, ketiga yang mulia semuanya memiliki sedikit ekspresi penghinaan di mata mereka. Hou Fei, seekor monyet air bermata api, dan Xiao Hei, keduanya adalah monster iblis yang sangat langka. Menurut Paman Lan, Hou Fei adalah satu-satunya monyet air bermata api di seluruh dunia Xiuyao bawah air, dan ia telah menekan auranya sehingga ketiga raja tidak dapat melihat keistimewaannya. Lebih baik mengungkapkan sedikit kekuatan Hou Fei daripada menyembunyikannya sepenuhnya, jadi Qin Yu berkata bahwa dia sebanding dengan ahli tahap Dongsu awal. Ketiga raja tidak peduli dengan seseorang yang kekuasaannya sangat kecil. Para penjaga yang memasuki lantai rahasia bawah tanah saat itu dan melihat bekas-bekas pertempuran keluar, teriak Diking. Seketika, ketiga saudara kura-kura hitam, Wu Tong, Wu Feng, dua wanita ular Yan Qing dan Xi Yan, Teng Bi, dan Zhuang Zong, semuanya melangkah maju. Di hadapan ketiga yang mulia, kesembilan penjaga ini tidak berani menunjukkan kesombongan dan sangat hormat. Kita akan bicara lewat komunikasi indera suci, jadi kalian semua tidak perlu khawatir ada yang mendengar apa yang akan kalian katakan. Tapi, jangan bohong, karena aku akan menanyai kalian bersembilan. Kalau aku menemukan perbedaan antara jawaban kalian dan jawaban orang lain, kalau ada dua jawaban yang berbeda, kalian semua akan mati. Diking berkata dengan suara dingin. Hati kesembilan penjaga bergetar. Qin Yu juga mengerutkan kening. Ia segera melangkah maju dan berkata, Yang mulia, jika salah satu dari 9 penjaga ini berbohong sementara yang lain mengatakan yang sebenarnya, bukankah cara Anda ini akan merugikan orang-orang yang jujur? Saat ini, setidaknya ia harus berusaha melakukan sesuatu untuk bawahannya. Tuan Gua Qin Yu, mundur atau mati. Dijian, yang sedang duduk dengan mata terpejam, tiba-tiba membuka matanya dan berteriak dingin kepada Qin Yu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Kakak, orang ini terlalu kuat. Sekalipun aku mengamuk, aku belum tentu bisa mengalahkannya. Sebaiknya kita menahan diri. Hou Fei yang berwatak keras tiba-tiba menenangkan Qin Yu melalui komunikasi indera suci. Qin Yu hanya bisa menggertakkan giginya dan mundur selangkah. Dijian menatap Qin Yu lalu menutup matanya untuk beristirahat lagi. Diluan dan Diking akan bertanggung jawab atas interogasi tersebut. Dijian jauh lebih kuat dari mereka, tetapi ia datang bersama mereka hanya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Di mata aula 9 iblis, kecuali si tua aneh bermata 3 dari Istana Air Biru atau penguasa Istana Naga Biru turun tangan sendiri, sangat kecil kemungkinannya seseorang akan mampu menghadapi Dijian. Kesembilan penjaga itu menjadi sangat gugup. Tidak ada seorang pun yang berani berbohong, sebab jika salah satu dari mereka berbohong, maka bisa mengakibatkan kematian semuanya. Diking telah menyelimuti kesembilan penjaga dengan indera sucinya. Jika mereka berkomunikasi melalui komunikasi indera suci, ia pasti akan mendeteksi gelombang dalam indera suci mereka. Waktu berlalu, namun, yang ada hanya keheningan yang menakutkan di seluruh aula utama. Selanjutnya, kata Diking dingin. Zhuang Zong, orang pertama yang diinterogasi, kini keringat bercucuran di dahinya. Meskipun sudah menjalani interogasi, ia masih dalam bahaya karena jika jawaban orang lain berbeda, ia dan wali itu akan mati. Waktu terus berjalan. Sekarang setiap penjaga telah diinterogasi kecuali satu orang dan Qin Yu hampir mencapai batas kesabarannya juga.
Kakak, orang-orang dari Aula 9 Iblis ini benar-benar bajingan. Mereka melakukan ini hanya untuk mengganggu pikiran kita. Kalau mereka membuatku marah, aku akan membunuh salah satu dari mereka dengan hantaman tongkatku. Kau bisa membunuh Dongsumu yang dulu itu. Lalu kita akan bergabung untuk melawan orang terkuat itu. Jelas Hao Fei juga menjadi agak tidak sabar karena dia tidak tahu apa yang ditanyakan Di King dan Di Luan dan informasi apa yang telah mereka peroleh. Ancaman Di King dan Di Luan di awal memang efektif. 8 penjaga telah diperiksa berturut-turut tanpa masalah. Saat ini, penjaga ke-9, bagian dari 3 bersaudara kura-kura hitam, sedang diperiksa. Ledakan, Di King tiba-tiba melambaikan tangannya. Seberkas cahaya ungu melesat keluar dan bagian hancur berkeping-keping tanpa daya dengan suara ledakan. Beraninya kau berbohong. Di King tiba-tiba berdiri dan menatap ke arah 8 penjaga lainnya. Wajah ke-8 penjaga itu langsung memucat. Mata Teng Bi bahkan berkilat tajam. Yang mulia, kami sama sekali tidak berbohong. Jika kami berdelapan terbunuh hanya karena dia sendiri yang berbohong kepada Yang Mulia, kami akan mati dengan dendam. Diam. Di Jian tiba-tiba membuka matanya dan berteriak. Gelombang kejut menyembur keluar dari mulutnya dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Wajah Teng Bi langsung berubah warna. Ia mencoba menghindar dengan menggoyangkan tubuhnya, tetapi gelombang kejut itu begitu cepat sehingga tetap mengenainya. Teng Bi langsung terpental. Ia kemudian jatuh ke lantai dan memuntahkan 2 suapan darah. Teng Bi terluka parah. Naga air iblis ungu tahap akhir Dongsu jelas sebanding dengan para Siuxianis tahap Kongming, sehingga ia mampu melukai Teng Bi dengan parah hanya dengan sekali teriak. Wajah ke-7 penjaga lainnya langsung menghitam. Mereka tahu bahwa jika ketiga penguasa ingin membunuh mereka, mereka tidak akan mampu melawan. Yang Mulia, bahkan Qin Yu pun bersuara dan menatap dingin ke arah 3 orang agung di atasnya. Senyum dingin samar muncul di sudut mulut Di Luan. Seketika, ia mengulurkan tangan untuk menghentikan Di Jian yang hendak mengamuk, dan berkata, karena Master Gua Qin Yu telah berbicara, baiklah, kita akui bahwa penjaga terakhir adalah satu-satunya yang berbohong dan tidak akan menyalahkan 8 penjaga lainnya. Yan King dan penjaga lainnya segera menghela napas lega. Namun, mereka sama sekali tidak tahu bahwa wali terakhir Bajian tidak berbohong. Jawabannya sama sekali tidak bertentangan dengan jawaban mereka.